Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Aptis yang sama-sama kita banggakan, Ibu Dr. Labibah Z MLIS, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang luar biasa yang sudah dari mulai pagi tadi hingga siang ini tetap bersama, ya, tetap semangat untuk mengikuti acara demi acara. Kepala Perpustakaan PT KIN, para suhu penasihat Aptis dari pertama sampai yang saat ini hadir semuanya. Kemudian teman-teman seprofesi, Bapak Ibu pustakawan dan Bapak Ibu pemerhati perpustakaan, dan yang sama-sama kita hormati di tengah-tengah kesibukan beliau, narasumber hebat kita, Bapak Laksmana Muda TNI Bapak Suratno SH MH MTR Han, ya Pak, Magister Pertahanan itu ya Pak ya. Ya, saya baru dengar itu Pak, MTR Han. Ya, nanti akan membersamai kita selama kurang lebih 1,5 jam, sekitar 12.30 insya Allah ini akan selesai. Baik Bapak Ibu, bahwa pada pagi menjelang siang ini, sesuai dengan topik kita akan mendiskusikan suatu topik yang menarik ya, tentang integritas ya, integrasi nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi, khususnya di lingkungan perpustakaan. Jadi tadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak dari Kemenak ya, bahwa kita juga harus sebagai pustakawan harus berperan sebagai agen yang turut menjaga ya, dan juga memperkuat ya Pak ya, memperkuat nilai-nilai Pancasila ini di lingkungan kita, karena kita tahu bahwa sekarang ini nilai-nilai Pancasila ini sudah mulai tergerus dengan kemajuan teknologi, kemudian dengan globalisasi, arus informasi bebas, liberalisasi yang itu menggeser nilai-nilai tradisional dan juga membentuk sikap individualis di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Jadi mengubah pola pikir dan juga membentuk sikap tadi individualis, sehingga semangat gotong royong itu sudah mulai terkikis gitu ya Pak ya. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar karena sudah ada ahlinya di sini, Bapak Laksmana Muda TNI Bapak Sunarto SHMH, yang akan berbagi wawasan dan pengalaman belajarnya kepada kita terkait dengan integrasi nilai-nilai Pancasila ini di dalam membentuk fondasi dan menjadi karakter ya bagi pustakawan. Baik Bapak, kami persilahkan waktu untuk Bapak selama 30 menit. Tetapi saya mohon maaf nih Pak, saya lupa memperkenalkan kepada teman-teman ini ya. Biodata beliau saya bacakan ya. Bapak Suratno SH MH MTR. Oh ada. Sebelah situ. Ya tapi nggak apa-apa, saya bacakan Pak, meskipun teman-teman bisa melihat. Tenaga ahli wawasan kebangsaan, pendiri dan ketua pembinaan Yayasan Kebangsaan Bina Bangsa Maju, Direktur Utama PT Perindustrian Multimatra COPT RTN Bintang Berlian. Pendidikan beliau Akabri Laut, Sesko TNI AL, Sesko TNI, Lemhanas RI, S1 S2 Hukum Pidana, S2 Master Pertahanan,
banyak sekali tugas-tugas yang sudah diemban oleh beliau. Armada RI kawasan Timur, Armada RI kawasan Barat, Mabes TNI AL, Mabes TNI, kemudian Lemhanas RI, Dirbin, Wasbang, saya nggak ngerti semua nih Pak, tenaga ahli wawasan Nusantara. Nah, banyak sekali pengalaman luar negeri yang juga sudah dikunjungi beliau, dari mulai Jerman, Swedia, Belanda, Ceko, Bulgaria, Cina. Insya Allah ke 5 negara ini, ke 6 negara ini belum ada yang saya kunjungi Pak. Kecuali ya ada hadiah dari Kemenak Australia dan Ibu Evi waktu itu ya. Mudah-mudahan nanti ada lagi hadiahnya ya Bu Evi ya. Dan juga teman pustakawan ini ada juga yang sudah ke Jerman, ya ke Jerman, gitu Pak. Ya silakan Bapak. Tadi sebetulnya ada pantun loh Pak yang saya persiapkan, tapi boleh dibacakan satu aja ya Pak ya. Sampai saya minta dulu ya Pak. Boleh. Nah, disiapkan cakepnya ya. Burung merpati terbang tinggi, singgah sejenak di atas dahan. Pancasila pedoman abadi Pak, bagi pustakawan penyuluh pengetahuan. Satu lagi boleh? Layar terkembang perahu berlayar, melintasi laut hingga ke seberang. Perpustakaan tempat ilmu bersandar, nilai Pancasila ditakar sepanjang pengetahuan. Bapak mau berpantun juga? Baik, terima kasih Ibu moderator yang luar biasa nih. Cantik kan? Kalau cantik kan, cakep kan begitu. Kalau cantik terus cakep, maksudnya sebelahnya cakep kan gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Ketua Aptis, Ibu Labibah. Ibu Labibah ini tadi pidatonya aja semangatnya luar biasa. Berarti penggantinya nanti harus yang lebih luar biasa. Setuju nggak ini? Setuju ya? Baik. Saya senangnya berdiri aja di depan ini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kalau saya memang selama ini dinas di Lemhanas RI, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar barangkali ya. Pada saat saya memang di Lemhanas pada tahun 2012, tapi keluar masuk itu ya. Pada saat itu ada perintah Lemhanas itu bubar atau berubah. Kalimatnya bubar atau berubah. Ya. Pada saat selesai reformasi, perintah seperti itu. Nah, karena apa? P4 itu menjadi kayaknya trauma sekali buat kelompok-kelompok tertentu di Indonesia ini. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Betul ya. Nah, pertanyaannya saat itu, suruh bubar atau berubah. Ternyata padahal begini, menurut Ibu, mohon Ibu yang agak badannya lebih berat daripada saya. Ibu siapa Ibu? Bu Sri. Pancasila itu sebetulnya siapa yang merumuskan Bu? Beneran. Tapi nggak usah jawab detail, bukan mahasiswa kan? Kan bukan Pak Harto kan? Bukan kan? Kalau yang sudah mengikuti penetaran P4, apa dosanya? Coba. Itu tandanya Bapak Ibu sekalian, rongrongan itu sudah masuk, pembisik itu sudah masuk, baik di lingkungan pemerintahan, DPR, dan lain sebagainya.
Maunya Indonesia itu sudahlah bubar aja. Pada saat reformasi kita diramalkan oleh ahli-ahli Amerika, itu kita akan pecah jadi sekian negara. Ternyata enggak. Nah, pada saat itu untuk bubar Lemhanas khususnya TNI itu nggak bisa. Nanti negara ini hancur. Kan gitu ya. Sehingga nilai-nilai Pancasila itu wajib bagi seluruh pemimpin negeri ini dan seluruh komponen bangsa, tidak mengenal hanya kelompok tertentu aja, tidak. Gitu. Sehingga di Lemhanas itu materinya digemblengnya adalah materi core itu ketahanan nasional, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan kepemimpinan nasional, wawasan Nusantara dan lain sebagainya. Itu menjadi materi dasar yang harus dikuasai. Biasanya ada DPR yang sekolah di situ ternyata awalnya sulit sekali, tetapi lama-lama setelah jalan 1 bulan dia menyesuaikan, baru terasa gitu. Nah, mohon digeser Mas. Nah, di sini akhirnya kami mendorong bahwa DPR RI itu wajib harus paham tentang Pancasila. Memang sudah tahu, tetapi nanti kita jelaskan. Tahu, tetapi cara berpikirnya sudah berubah. Ya. Itu juga saya yang menyelenggarakan. Saya tidak punya anggaran saat itu. Saya bagaimana caranya? Saya mencari, diperintahkan mencari. Saya cari ke DPR sulit dicari anggaran, padahal banyak anggaran sisa, tapi sulit. Nah, sekarang diperiksa juga itu sekjennya kan. Saya tahu banyak, dikasih tahu. Nah, akhirnya kita tahu juga. Berusaha kemana-mana, akhirnya mendapatkan dari Kementerian Keuangan atas persetujuan. Nah, akhirnya kita laksanakan DPR RI. Nah, sekaligus kepemimpinan transformatif, kepemimpinan perubahan. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu semuanya, apakah pustakawan atau pejabat perpustakaannya itu hanya jadi pegawai perpustakaan? Ya atau tidak? Tidak ya. Bisakah menjadi pemimpin di negeri ini? Bisakah jadi bupati? Bisakah jadi gubernur? Bisakah jadi DPR RI? Bisa. Artinya Bapak Ibu memiliki kesempatan yang sama kepada siapapun. Bukan hanya Bapak Ibu hanya pelayanan di perpustakaan, bukan. Kita harus diyakini Bapak Ibu semuanya memiliki kesempatan yang sama. Itu. Nah, ternyata suatu saat Bapak Ibu menjadi pemimpin, kalau pemahaman tentang Pancasila itu sudah berubah, itu bahaya. Orang menjadi pemimpin yang katakanlah ini, mohon maaf ini ya, saya berbicara mulai dari hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi itu merubah kondisi bangsa ini. Contoh, pada saat reformasi, mohon maaf ini, saya tidak menyampaikan hal-hal yang di luar saya ada rasa tidak suka dan lain sebagainya. Pada dasar ini untuk pembelajaran kita semua. Pada saat reformasi yang jadi presiden Bapak Gus Dur, betul nggak? Bapak Gus Dur itu ustadz. Ustadz itu jiwanya pasti toleransinya tinggi, betul nggak? Pasti, apalagi tokoh reformasi. Pada saat itu tiba-tiba agama yang ada di Undang-Undang Dasar kita itu ada berapa? Sekarang ada berapa? Sadarkah Bapak Ibu semuanya? Kira-kira kalau sudah berubah itu susah atau susah? Itu di Undang-Undang Dasar 45. Artinya di situ adalah wajar kalau Pak Gus Dur toleransi tinggi, tapi tidak tahu ternyata rongrongan ini sudah ada, ya, termasuk merubah banyak tatanan, ya gitu ya. Seiring ini berjalan ternyata mulai sadar, sehingga kita mulai berbenah diri. Baik, kita lanjut. Nah, ini kita melaksanakan pelatihan di mana-mana seluruh Indonesia, dosen, guru, widyaswara itu semua kita
kita mantapkan terhadap nilai-nilai tadi yang sudah turun. Terus lanjut. Nah, ini juga dengan metode-metode yang menyenangkan. Dan ada outbound. Kalau ini waktunya cuma hanya sebentar, lain hanya melihat aja outboundnya ya. Tapi itu kita langsung merumuskan. Katakanlah kepala perpustakaan, bagaimana visi misi mewujudkan visi misi perpustakaan dihadapkan kondisi saat ini, kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, dihadapkan dengan mungkin menterinya tidak peduli, pejabatnya tidak peduli dengan apa itu perpustakaan. Bagaimana cara mewujudkan itu? Apakah Bapak Ibu harus menyerah? Ya sudah, saya terima aja begini. Saya sebagai kepala perpustakaan, saya datang, selesai itu jam pulang. Apa seperti itu? Apa Bapak Ibu harus menunggu? Tidak. Berubah itu dari siapa? Dari Bapak Ibu. Supaya diperhatikan itu dari siapa? Dari Bapak Ibu. Sekarang belum diperhatikan, bagaimana caranya supaya menjadi diperhatikan. Itu diantaranya pelatihan yang sebetulnya kita laksanakan. Tapi paling tidak itu 8 hari kita ada outbound. Karena internalisasi nilai itu tidak bisa dalam waktu singkat. Kita ada game sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, ini juga perubahan. Ini saya lakukan di Batam. Ternyata akhirnya Batam bisa berubah antara otorita Batam sama wali kota. Saya coba, ternyata kita ini dapatkan ilmu dari profesor dari Amerika lah, gitu ya. Oke, lanjut aja. Nah, sekarang perpustakaan. Perpustakaan adalah senternya ilmu pengetahuan. Dengan kita mau membaca atau keinginan membaca yang tinggi bangsa ini, maka bangsa ini akan lebih cepat maju. Karakternya pun akan bagus. Karena di situ dengan membaca itu adalah jendela dunia. Nah, Bapak Ibu ini memberikan pelayanan. Apakah hanya memberikan pelayanan saja atau bisa mendorong perpustakaan ini bagaikan pasar yang laris? Perpustakaan ini cantik, diminati. Artinya minat baca kita itu sangat rendah. Hasil penelitian dari Bank Dunia, dari kelompok negara G20 itu kita nomor sekian dari bawah. Artinya kalau membaca aja sulit, malas, ini penyakitnya bangsa kita. Nah, Bapak Ibu, harapannya menciptakan perpustakaan itu perpustakaan yang menarik, ya, yang menarik. Berikan pelayanan yang menarik dengan inovasi-inovasi yang dikembangkan. Oke, lanjut. Nah, kami kasih gambaran sekarang. Sebelum Indonesia merdeka, para pendahulu kita itu sudah memikirkan setelah kita merdeka mau diapakan ini ya. Padahal ada di sini ada Madura, ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kan gitu ya. Bagaimana caranya supaya bangsa ini langgeng, supaya bangsa ini berkelanjutan, supaya bangsa ini tetap bersatu? Inilah diciptakan oleh para pendahulu kita adalah Pancasila. Jadi nilai-nilainya itu di situ. Sehingga untuk apa Pancasila? Sebagai pedoman, sebagai pandangan, sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jadi bukan yang pemahamannya agak-agak kesana itu togut, bukan togut. Pancasila adalah bangsa Indonesia ini melihatnya adalah supaya ideologinya itu satu itu, ya. Kemudian nilai-nilainya apa? Itu sudah dipikirkan oleh para pendahulu kita, supaya bangsa ini tetap utuh, hidup berdampingan, hidup damai rukun. Itulah Pancasila. Nah, dari silanya itulah, ya, dari sila-sila 5 sila itu semua di balik itu ada roh yang ingin dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia, oleh seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilainya itu ada. Inilah yang kita sebut di Lemhanas adalah konsensus dasar bangsa. Itu konsepnya ini. Kemudian dari Pancasila ini untuk nilai-nilainya itu sudah katakanlah sudah diyakini.
Terus bagaimana diimplementasikan? Dibuatlah aturan-aturan mainnya di Undang-Undang Dasar 45 untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang diatur siapa? Rakyat Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Sehingga kalimat Bhinneka Tunggal Ika pun ditaruh di cengkram Garuda. Itu ada maknanya. Sampai diikat di cengkram Garuda. Itu tujuannya apa? Tadi kalau moderasi beragama, jelas bukan hanya sekedar beragama, ya, suku, ras, golongan. Ini ternyata sangat penting sekali supaya bangsa ini bersatu. Nah, apa itu moderasi yang diinginkan adalah toleransi dan lain sebagainya. Nah, kemudian bangsa Indonesia ini setelah merdeka, pedoman dasarnya adalah Pancasila sebagai dasar pandangan hidupnya, ideologinya, supaya sama harapan diatur oleh di Undang-Undang Dasar 45 dengan untuk mencapai tujuan nasionalnya. Itu semua tertuang di Undang-Undang Dasar 45. Menjadi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, kemudian yang diatur di situ adalah wilayahnya kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Dari 4 konsensus dasar itu ada nilai-nilai yang dikembangkan. Di Lemhanas itu ada, katakanlah masing-masing sudah kita kasih nilai. Apakah nilainya paten ini? Tidak. Ya. Contoh umpamanya Pancasila ini satu banyak dan nilai religius. Ini langsung saya kasih pemahaman bahwa bangsa Indonesia dari ujung timur sampai ujung barat, dari selatan sampai utara, dari Pulau Meangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke, itu bangsa Indonesia itu percaya adanya Sang Pencipta. Segala sesuatu, bumi, matahari, bulan, kita manusia yang ada ini adalah ada yang menciptakan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Ibu pakai HP umpamanya, Ibu sampai dipakai HP, HP itu ada yang menciptakan nggak? Betul? Ada. Berarti kalau bumi, bulan itu berarti ada yang menciptakan nggak? Kalau komunis mengatakan itu terjadi begitu saja, ya kan? Sehingga dia tidak itu. Tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya adanya Sang Pencipta, adanya yang menciptakan. Kita ada karena ada yang menciptakan. Nah, sehingga bagaimana sih mengimplementasikan nilai religius? Katakanlah kita Islam, kita yang Islam, ya. Yang Islam itu kepercayaannya apa Islam? Bapak Ibu ada yang paham kepercayaannya orang Islam apa? Yang diajarkan rukun iman ada 6. Coba, 1 percaya pada apa? 2, 3. Itu kita yakin nggak? Kita yakin nggak, Bapak Ibu? Percaya, yakin. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya? Kalau kita percaya pada Al-Quran, kita percaya kepada kitab-kitab itu dan lain sebagainya, rukun iman itu pelaksanaannya gimana? Berarti rukun Islam. Rukun Islam itu adalah implementasi. Kita mulai dari syahadat, sholat, itulah kita syahadat, sholat. Nah, kenyataan, mohon maaf ya. Yang jelas pelaksanaannya adalah rukun Islam. Itu di agama itu sudah diatur. Sebetulnya Pancasila pun juga sama, sudah diatur. Karena Pancasila ini pencetusnya juga sebagian besar itu orang-orang Islam. Ya, pada dasarnya itu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu pada kenyataan ini ya. Sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, katakanlah HP, mulai dari YouTube, internet, WhatsApp, Twitter, apalagi IG dan lain sebagainya, pasti semuanya pada punya ini kan. Gampang sekali kita menghujat orang, betul nggak? Kayaknya menghujat itu biasa saja, betul nggak? Berarti terjadi perubahan nggak itu? Padahal ajaran agama boleh nggak menghujat? Nggak boleh. Tapi kenapa dilaksanakan? Berarti nilai religius ini sudah turun, betul nggak? Turun.
meningkatkan nilai religius? Artinya bagaimana meningkatkan iman dan takwa di perpustakaan, di kampus, di sekolah-sekolah, dan masyarakat umum. Sekarang yang meningkatkan iman dan takwa siapa? Yang diantara berkewajiban itu siapa? Selama ini siapa? Bapak Ibu yang ngajari supaya iman dan takwa siapa? Ustadz lah ya. Ustadz itu kan? Ustadz itu yang mengajari iman dan takwa. Umpamanya, nah sekarang kok kenapa turun? Kenapa berubah? Kok bisa berubah? Kenapa bisa berubah? Nanti saya jelaskan. Jadi nilai-nilai ini, nilai kekeluargaan. Kita itu ada keluarga kecil, namanya bapak punya putra berapa Pak? 3. Keluarga kecil bapak 3. Keluarga kecil ibu berapa Bu? 3 juga. Ibu 2. 3 kan itu ya. Itu adalah bagian kecil dari keluarga bangsa Indonesia. Bapak 3, keluarga besarnya adalah bangsa Indonesia. Itu roh yang diinginkan di nilai kekeluargaan. Jadi kalau Bapak punya putra, putranya Bapak disakiti, Bapak ikut sakit gak? Ikut sakit kan? Anaknya Bapak dijelek-jelekin orang, Bapak ikut sakit gak? Ikut. Begitu juga bangsa. Kalau bangsa kita dari Madura disakiti, Aceh disakiti oleh kelompok lain atau negara lain, kita ikut sakit gak? Keluarga besar kita Indonesia, yang dimaksudkan adalah itu ya. Kalau kita sakit keluarga kecil kita, keluarga besarnya Indonesia. Bendera merah putih di luar negeri dirobek-robek, sakit gak? Bendera merah putih di Arab Saudi di kolong-kolong jembatan, sakit gak? Kenapa banyak yang membiarkan bendera kita di luar negeri, membantu yang diusir-usir itu? Kita bisa sakit. Kenapa? Itulah simbolnya bahwa saya Indonesia, simbolnya diantaranya itu merah putih, ya kan? Itu yang diinginkan. Kemudian keselarasan, ya. Ini keselarasan. Jadi ini bahwa tiap daerah memiliki budaya kearifan lokal masing-masing, tidak sama. Mohon Bapak dari mana Bapak aslinya? Suku Madura. Madura kan banyak berbeda Pak ya dengan yang Jawa, hampir sama kayak. Kalau dengan Sunda berbeda, ada yang Sunda, ada yang Batak ada, Papua ada. Nah, pasti budayanya beda-beda, tidak sama. Budaya yang beda-beda itu dituangkanlah di nilai-nilai diantaranya keselarasan. Kita harus sadar, tidak bisa saya paksakan ibu mamanya yang dari Sunda tak suruh mengikuti budaya Jawa, saya paksa, enggak bisa. Makanya Bapak di Madura, apakah Bapak atau bisakah Bapak minta dulu waktu di perut ya, di ibunya ya, nendang perut ibunya kan, disikut atau duduk, Bu, saya minta dilahirkan jangan di Madura. Bisa nggak Pak? Tidak bisa. Kenapa? Ya, semuanya Tuhan yang bisa. Tuhan. Berarti keberadaan orang-orang Mesir itu sudah kehendak Tuhan, betul nggak? Nah, kalau sudah kehendak Tuhan, memang dia orang Madura, memang dia orang Sunda, dia memang orang Batak, itu sudah kehendak Tuhan. Kemudian agama, siapa yang memaksakan Bapak masuk agama? Islam atau siapa? Ya, semuanya adalah Tuhan. Karena Tuhan dan lingkungan keluarganya kan. Yang lingkungannya Nasrani, masuk Nasrani. Orang Batak, masuk Nasrani, kan gitu. Atau yang lainnya. Itu karena pertama, kehendak Tuhan dan lingkungan. Apa harus dimaksakan? Kamu berubah ini, saya yang paling hebat, nggak bisa. Dia percaya paling hebat, iya, saya juga paling hebat. Islam saya paling hebat, dia Batak paling Kristen paling hebat. Hindu, Buddha sama, semua merasa hebat. Kalau dibiarkan itu akhirnya pecahlah kita. Ya. Itu semua harus disadari situ. Itulah maksud dari nilai keselarasan. Sebetulnya panjang. Kalau kita praktekkan game banyak. Ya. Itu kemudian nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan itu artinya apa? Kita sudah meyakini, katakanlah, merdeka. Kemudian memiliki cita-cita tadi, masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.
merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Ya. Kemudian siapa yang harus adil dan makmur? Otomatis rakyat. Kita sudah setuju cara memilih pemimpin dengan demokrasi. Rakyat itu menjadi tumpuan pembangunan. Rakyat itulah yang harus dibangun. Rakyat itulah menjadi, katakanlah, sumber yang harus disejahterakan. Bukan rakyat dibiarkan dan maunya sendiri-sendiri, bukan. Kalau jadi pemimpin, kan gitu. Itu artinya rakyat itu dinomorsatukan. Jangan tidak mau mendengar suara rakyat. Itu di Pancasila itu sudah jelas, ya. Kemauannya para pendahulu kita sudah seperti itu. Kemudian nilai keadilan. Selama ini banyak mengatakan, wah, tidak adil, banyak ketidakadilan. Betul nggak? Memang adil itu nggak semudah itu. Contoh, sekarang kemarin ada kasus masalah si siapa? Kasus pembunuhan si, itu kan viral kan? Adil nggak itu? Nggak tahu, pasti nggak tahu. Karena apa yang memeriksa awal polisi, kemudian diteruskan ke jaksa, yang mengadili adalah pengadilan. Pengadilan atas dasar dari jaksa dasar dari polisi. Nah sekarang kalau mau disalahkan siapa? Sudah dihukum dan lain sebagainya. Makanya ada tata caranya. Boleh namanya, kalau yang kemarin si Peggy itu boleh namanya pra-peradilan. Terus yang berikutnya PK. Ada aturan-aturan yang diberikan. Jadi untuk mewujudkan nilai keadilan itu aturannya sudah dituangkan semua di undang-undang. Di undang-undang dasar dimana adalah undang-undang. Kemudian nilai religius pun diatur di undang-undang dasar. Terus turunannya adalah undang-undang yang berlaku. Jadi semuanya sudah diatur di situ. Bukan kita harus hanya melaksanakan ibadah masing-masing. Ya, tetapi itu sudah diatur. Bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian kita ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi ada nilai demokrasi, kemudian nilai kesamaan derajat atau kesederajatan, kemudian nilai ketaatan hukum. Waktunya masih, Bu? Masih ya? Ya, masih lama ya. Jadi katakanlah nilai demokrasi. Tadi sudah saya jelaskan ya, demokrasi itu adalah pilihan. Katanya sampai dengan detik ini untuk menentukan pemimpin itu berdasarkan demokrasi. Nah, kalau sudah berdemokrasi itu artinya apa? Atas pilihan rakyat. Kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Nah, sekarang muncul rame anaknya Pak Jokowi jadi wakil presiden. Betul nggak? Itu apa? Pak Jokowi bisa ngangkat dia jadi wakil presiden nggak? Kalau rakyatnya nggak milih terus apa bisa terangkat? Ya kan? Betul nggak? Aturan undang-undangnya memang begitu. Yang menentukan adalah rakyat, ya kan? Kemudian sekarang muncul lagi anak-anaknya mau jadi gubernur umpamanya, ya kan? Kalau rakyat umpamanya Jakarta atau Jawa Tengah tidak menginginkan itu, apa terpilih? Apa jadi? Tidak. Oh, ya itu kan anaknya presiden, Pak. Kan nggak adil kan gitu. Loh, masalah adil atau nggak adil itu kan ketentuannya sudah ada, ya kan? Dia bisa terkenal karena bapaknya presiden, ya kan? Kalau bapaknya umumnya si Pak siapa ini? Bapak siapa? Sirot. Kalau bapaknya Pak Sirot muncul aja, mungkin nggak ada yang nengok kan dia Pak ya? Apa nggak boleh kalau anaknya bapak berhak untuk tampil? Kan boleh Pak. Anaknya siapapun harusnya boleh. Undang-undangnya tidak ada larangan itu. Kalau mau larang, undang-undangnya harus dilarang. Buatlah undang-undang. Ya. Nah, itu diantaranya. Jadi rakyat juga ikut menentukan pembangunan. Usulan pembangunan harus dari rakyat, bukan maunya dari atas.
Itu berarti nilai demokrasi itu tidak jalan, ya kan? Kemudian nilai kesamaan derajat itu semuanya udah dimuat mengenai hak asasi manusia, hak memiliki sertifikat, hak untuk berbicara bebas, hak untuk kesehatan, hak untuk pendidikan, semua diatur dalam undang-undang. Jadi itu nilai-nilai diinginkan itu sudah dituangkan dalam undang-undang. Nah, begitu ada undang-undang yang untuk masuk sekolah sekarang diramaikan itu ya, karena zonasi. Nah, ternyata ada yang diukur itu di TV, jaraknya 200 meter dari sekolahan, tapi saya nggak diterima. Terus bilang nggak adil. Sebetulnya aturannya sudah ada, ya kan? Tetapi kalau ternyata itu nggak, berarti itu orangnya nggak menyadari seperti ini. Nah, kalau bagaimana supaya bisa meningkatkan itu? Nah, nanti. Ya. Kemudian taat hukum, undang-undang dibuat untuk ditaati ya. Sekarang saya mau tanya, umpamanya ibu ya, Bu Nina, kalau di perempatan sana ada lampu merah, hijau, kuning nanti ya. Kenapa? Apa maksud lampu merah itu aja? Lampu nyala merah itu. Hah? Berhenti. Pengendara berhenti. Hanya itu supaya semuanya lancar. Ya, kalau hijau juga sama ya. Nah, artinya gini. Itu maksudnya kalau kita melanggar lampu merah itu bisa bertabrakan nanti mobil, bahkan bisa stuck, tidak ada jalan. Kita harus paham itu kita, ya kan? Jadi aturan dibuat bukan untuk, ada rohnya, ada maknanya supaya tertib, teratur dan bisa semuanya melaksanakan kegiatan. Kenapa harus ngantri? Kalau kita mau katalah ambil sesuatu lah, ya, kenapa harus ngantri? Apa karena harus kira-kira apa? Kenapa harus ngantri? Tetap lancar kan gitu, paling tidak kan seperti itu, supaya lancar, hak-haknya bisa. Nanti kalau nggak dibiarkan bisa berantem. Itu sadar nggak kita? Kita harus sadari itu yang seperti itu. Kemudian kalau bagaimana supaya betul menyadari, itu harus praktek. Orang kadang-kadang ngomongnya aja iya, saya ngomongnya aja iya, tapi pelaksananya enggak. Mohon maaf nih, bapak ibu, khususnya ibu-ibu lah, yang pakai jilbab, mohon maaf nih, yang pakai jilbab. Tujuan pakai jilbab itu apa? Aurat. Budaya atau apa mbak? Nutup aurat. Tapi banyak nggak orang yang pakai jilbab nakal? Mohon maaf, bukan yang di sini ya, yang di sini mau bagus-bagus semua ya, ibu ketua ya. Mohon maaf nih, bukan sini, bukan di sini. Betul nggak itu? Itu artinya apa? Nilai religius sudah pudar. Artinya orang itu pasti saya yakini dia tidak iman dan takwa. Betul atau betul? Berarti itu. Nah, bagaimana meningkatkan iman dan takwa? Tadi harus sadar tadi bahwa kita kalau di ajaran Islam itu dosa, melanggar itu dosa. Dosanya katakanlah kalau perbuatan kayak gitu, umpamanya itu masuk neraka nggak Bu? Masuk neraka ya? Itu yang di agama itu sudah diatur, masuk neraka, hukumannya ada. Nah, kalau di dunianya ini ada nggak? Ada. Kena pasal zina, kena pasal nah dan lain sebagainya. Itu hafal pasal itu. Itu, jadi kita harus menyadari itu berarti yang salah siapa? Kok banyak sekali orang jilbab, bahkan habis itu jilbabnya buka, karena saya cerai terus jilbabnya buka. Siapa yang salah itu, Bapak? Ya, kira-kira gitu. Bagaimana membenahi itu? Kira-kira, kalau Bapak mau memberikan pelayanan di perpustakaan ini, umpamanya ini, Bapak ya sudah, asal buku aja. Yang penting kok hadir udah kan gitu, catat umpamanya. Apalagi udah pakai teknologi tadi, udah Bapak
tidur aja. Apakah seperti itu? Bapak harus punya rasa tadi empati, rasa ini kan harus ada. Oh iya ya, tugas saya digaji itu untuk memberikan pelayanan supaya tertib, rapi, dan dia mudah membantu, mudah mencari referensi. Kan begitu. Kemudian sekarang muncul lagi anak-anaknya mau jadi gubernur umpamanya, ya kan? Kalau rakyat umpamanya Jakarta atau Jawa Tengah tidak menginginkan itu, apa terpilih? Apa jadi? Enggak. Oh, ya itu kan anaknya presiden, Pak. Kan nggak adil kan gitu. Loh, masalah adil atau nggak adil itu kan ketentuannya sudah ada, ya kan? Dia bisa terkenal karena bapaknya presiden, ya kan? Kalau bapaknya umpamanya si Pak siapa ini? Bapak siapa? Sirot. Kalau bapaknya Pak Sirot muncul aja, mungkin nggak ada yang nengok kan di rumah ya. Apa nggak boleh kalau anaknya bapak berhak untuk tampil? Kan boleh Pak. Anaknya siapapun harusnya boleh. Undang-undangnya tidak ada larangan itu. Kalau mau larang, undang-undangnya harus dilarang tuh. Buatlah undang-undang. Ya. Nah, itu diantaranya. Jadi rakyat juga ikut menentukan pembangunan. Usulan pembangunan harus dari rakyat, bukan maunya dari atas. Itu berarti nilai demokrasi itu tidak jalan, ya kan? Kemudian nilai sama derajat itu semuanya sudah dimuat mengenai hak asasi manusia, hak memiliki sertifikat, hak untuk berbicara bebas, hak untuk kesehatan, hak untuk pendidikan, semua diatur dalam undang-undang. Jadi itu nilai-nilai yang diinginkan itu sudah dituangkan dalam undang-undang. Nah, begitu ada undang-undang yang untuk masuk sekolah sekarang diramaikan itu ya, karena zonasi. Nah, ternyata ada yang diukur itu jaraknya 200 meter dari sekolahan, tapi saya nggak diterima. Terus bilang nggak adil. Sebetulnya aturannya sudah ada, ya kan? Tetapi kalau ternyata itu berarti itu orangnya nggak menyadari seperti ini. Nah, kalau bagaimana supaya bisa meningkatkan itu? Nah, nanti. Ya. Kemudian taat hukum, undang-undang dibuat untuk ditaati ya. Sekarang saya mau tanya, umpamanya ibu ya, ibu siapa ibu? Bu Nina, kalau di perempatan jalan ada lampu merah, hijau, kuning itu ya. Kenapa? Apa maksud lampu merah itu aja? Lampu menyala merah itu. Karena polisi. Hah? Berhenti. Pengendara berhenti. Hanya itu. Supaya semuanya lancar. Ya. Kalau hijau juga sama ya. Nah, artinya gini. Itu maksudnya kalau kita melanggar lampu merah itu bisa bertabrakan nanti mobil, bahkan bisa stuck, tidak ada jalan. Kita harus paham itu kita, ya kan? Jadi aturan dibuat bukan untuk ada rohnya, ada maknanya supaya tertib, teratur dan bisa semuanya melaksanakan kegiatan. Kenapa harus ngantri? Kalau kita mau katalah ngambil sesuatu lah, ya. Kenapa harus ngantri? Apa karena harus kita sabar? Kenapa harus ngantri? Tetap lancar kan gitu. Paling tidak kan seperti itu supaya lancar, hak-haknya bisa. Nanti kalau nggak dibiarkan bisa berantem. Itu sadar nggak kita? Kita harus sadari itu yang seperti itu. Kemudian kalau bagaimana supaya betul menyadari itu harus praktek. Orang kadang-kadang ngomongnya aja iya. Saya ngomongnya aja ya, tapi pelaksanaannya enggak. Mohon maaf nih, Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu lah, yang pakai jilbab, mohon maaf nih, yang pakai jilbab. Tujuan pakai jilbab itu apa? Budaya atau apa enggak? Nutup aurat. Tapi banyak enggak orang yang pakai jilbab nakal? Mohon maaf,
Bukan yang di sini ya, yang di sini mau bagus-bagus semua ya, Ibu Ketua ya. Mohon maaf nih, bukan sini, bukan di sini. Betul nggak itu? Itu artinya apa? Nilai religius sudah pudar. Artinya orang itu pasti saya yakini dia tidak iman dan takwa. Betul atau betul? Kita kalau di ajaran Islam itu dosa, melanggar itu dosa. Dosanya katakanlah kalau perbuatan kayak gitu, pokoknya itu masuk neraka nggak Bu? Masuk neraka ya? Itu yang di agama itu sudah diatur masuk neraka, hukumannya ada. Nah kalau di dunianya ini ada nggak? Ada. Kena pasal zina, kena pasal apa namanya? Nah dan lain sebagainya. Itu apa yang apal pasal itu? Itu. Jadi kita harus menyadari itu apa namanya? Berarti yang salah siapa? Oh banyak sekali orang jilbab, bahkan habis itu jilbabnya buka. Karena saya cerai terus jilbabnya buka. Siapa yang salah itu? Bapak? Ya kira-kira gitu. Bagaimana membenahi itu? Kira-kira kalau Bapak mau memberikan pelayanan di perpustakaan ini, umpamanya ini, Bapak ya sudah, masa bodoh aja. Yang penting kok hadir udah kan gitu. Cakap umpamanya. Apalagi udah pakai teknologi tadi, udah Bapak tidur aja. Apakah seperti itu? Bapak harus punya rasa tadi empati, rasa ini kan harus ada. Oh iya ya, tugas saya digaji itu untuk memberikan pelayanan supaya tertib, rapi, dan dia mudah membantu, mudah mencari referensi. Kan begitu. Nah kalau Bapak cuek masa bodoh, kira-kira kalau Bapak tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar itu kalau secara agama dosa nggak? Dosa ya? Kalau yang masih nggak seperti itu berarti agamanya belum, iman dan takwanya patut dipertanyakan. Betul nggak? Ya kali kalau ada yang kayak gitu, lo ele-elean lo gini, nah, berarti lo makan gaji buta. Berarti lo iman takwa lo masih patut dipertanyakan. Jangan-jangan sholatnya pun kurang-kurang, bolong-bolong, jarang-jarang dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian kita langsung ke nilai toleransi. Toleransi itu toleransi beragama, toleransi suku, ras, golongan. Ya. Nah, tadi sudah saya singgung diantaranya itu adalah kalau Bapak agamanya Islam, ada agama yang lain, tata caranya berbeda itu masing-masing. Itu ya nggak bisa dipaksakan, nggak bisa dipaksakan. Itu aja singkatnya. Kemudian nilai keadilan tadi sudah. Gotong royong itu ya memang harusnya praktek. Kalau kita udah kerja satu tim ya harus tim itu. Kemudian kita ke nilai NKRI. NKRI itu ada nilainya yang diinginkan. Itu ada nilai kesatuan yaitu dari nilai persatuan bangsa. Itu maksudnya bahwa NKRI satu kesatuan yang utuh. Ya, satu kesatuan yang utuh, sumber daya alamnya. Nah, nanti bagaimana cara mengimplementasikannya itu ada. Sekarang dilaksanakan ada otonomi daerah. Berarti dibangun dari daerah supaya daerah itu ikut merasakan pembangunannya. Wilayah-wilayah itu merasakan pembangunannya. Itu nilai kesatuan. Cara mengimplementasikannya itu sebagai pemimpin harus itu. Kemudian nilai persatuan. Bagaimana meningkatkan nilai persatuan bangsa? Bapak Ibu kalau menonton bola, sepak bola katakanlah ya, itu Indonesia lawan waktu itu lawan mana ya? Lawan Kuwait lah, lawan Qatar ya. Yang katanya wasitnya curang. Itu lawan mana itu? Qatar. Nah, perasaan apa ya Bapak Ibu nonton? Marah. Betul kan? Itu berarti tandanya masih ada rasa. Itu kita loh, itu Indonesia loh. Padahal Bapak itu lihatnya merah putih kan? Itu bagaimana meningkatkan nilai persatuan itu? Ya kita hormati merah putih. Kalau kita menghormati merah putih itu togut atau enggak? Coba saya mau tanya, bisa jelaskan? Ibu bisa? Kira-kira
Kan ada banyak mengatakan kalau menghormati merah putih itu dianggap koput atau apa ya? Coba dia bisa jelaskan nggak? Mbak, nggak ngerti, nggak? Atau siapa yang bisa jelaskan? Ibu? Ustaz Tawab itu Pak, yang bisa jelasin Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz, Pak Ustaz. Biasanya Oke. beliau. Pak, kan ada yang mengatakan hormat dengan bendera itu togut atau apa gitu. Kira-kira menurut Bapak gimana? Ya, itu sudah pernah didiskusikan Pak, dan pernah viral di kalangan para cendekiawan lah. Akan tetapi itu masih menjadi perdebatan bahwa ketika kita menghormati suatu bendera, secara nasionalisme tidak ada masalah, secara nasionalisme. Tapi memang ada beberapa pendapat ulama itu kan bidah, ya. Tetapi secara nasionalisme itu tidak. Ya, jadi itu masih menjadi perdebatan Pak. Ya, masih perdebatan. Terima kasih. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk calon ketua yang akan datang. Ya. Jadi itu memang perdebatan, betul Pak. Tetapi Bapak, saya mau tanya, Bapak agamanya apa? Islam. Islam berasal dari mana? Ya. Sumbernya di mana? Kalah gitu ya. Di Arab sana kan. Menyembahnya pun menghadapnya kiblat kan. Itu diarahkan Nabi kan. Berarti di Arab Saudi kan gitu ya. Arab Saudi ada bendera nggak? Dihormati nggak? Tidak. Secara fisik. Dihormati Pak. Tetap karena itu simbol negara. Simbol negara, bukan Tuhan, bukan. Itu simbol negara. Seluruh dunia negara Islam yang kuat Islamnya pun sama. Cara penghormatannya berbeda dengan kita. Cara penghormatan, cara fisik dan menghormati bendera berbeda dengan kita. Dan di sini yang menjadi perdebatan kalau kita kan Kiri. seperti ini. Kajian kita seperti itu. Ya, Di sana seperti itu? saja. Oh gitu. Di Arab Saudi ya. Iya. Berbeda dengan kita. Secara fisiknya. Kalau di negara selain Arab Saudi, Mesir Berbeda-beda. berbeda-beda. Ya artinya caranya masing-masing kan. Tapi niat batinnya memang mau apa itu? Mau mengkultuskan atau apa kan enggak? Enggak kan? Oh karena ini bangsaku. Simbol negara itu saya ini. Nah itulah merah putih, makanya upacara, kegiatan apapun itu untuk meningkatkan cinta tanah air itu nilai persatuan itu. Ya. Itu. Kemudian nilai kemandirian bangsa. Saya mau tanya ini, nilai kemandirian bangsa. Sumber kekayaan alam kita itu katanya melimpah. Betul atau bagaimana? Betul ya. Tetapi katanya yang banyak menguasai dari asing, asong begitu. Betul atau enggak? Betul atau enggak Pak? Betul. Bapak nyalakan siapa? Presiden ya gitu. Atau siapa yang disalahkan? Ya. Coba, siapa? Yang disalahkan siapa? Apa itu? Kalau kita komparasikan dengan Malaysia, nah ini antara Indonesia dan Malaysia itu berbeda. Kan kapan hari saya ke Malaysia dan saya lihat bahwa di Malaysia itu yang non Melayu, misalnya Cina, kemudian India, mereka tidak bisa membeli tanah. Jadi yang membeli tanah itu adalah orang Malay, orang Melayu. Sedangkan orang non Melayu itu mereka hanya bisa menempati misalnya rumah itu ada di apartemen, tidak di tanah. Sehingga di sana kalau kita ke Kuala Lumpur, kenapa banyak sekali apartemen? Karena memang orang-orang non Melayu tidak bisa membeli tanah. Itu artinya bahwa kalau di sana itu ada ketetapan bahwa tidak semua orang bisa seperti Indonesia yang bebas gitu. Ketika di Indonesia misalnya orang warga negara Indonesia dan beliau misalnya asal sebelumnya neneknya, kakeknya misalnya dari Cina, kemudian dia di sini menjadi warga negara Indonesia, artinya dia bisa secara ekonomi dia bisa membeli tanah, kemudian dia bisa berdagang, dan karena kekuatan kemampuannya dan juga bahasa saya itu adalah kelompok gitu ya. Nah itu akhirnya mereka menjadi besar.
Nah inilah yang saya lihat adanya suatu perbedaan antara Malaysia dengan Indonesia. Ya, oke. Ada perbedaan tuh ya antara Malaysia sama Indonesia dalam pengelolaannya ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya aturan di Jogja itu masih keturunan Tionghoa masih boleh memiliki sertifikat masih nggak? Boleh atau enggak? Di Jogja? Nggak boleh kan? Memang Indonesia dulunya seperti itu. Tetapi kan tiba-tiba berubah, ya kan? Di sini letaknya berubah. Nah, ini kalau mau saya jelaskan memang kenapa berubah. Pengaruh perkembangan lingkungan strategis. Itulah yang akhirnya di DPR membuat undang-undangnya. DPR yang milih siapa? Ibu juga kan ikut milih kan? Nah, dia yang salah kan? Membuat undang-undang termasuk pemerintahnya. Kan gitu ya. Pemerintahnya yang milih siapa? Padahal itu mewakili rakyat kan. Nah ini karena pemahaman yang masih belum itu ya. Harusnya memang ya di Arab Saudi juga nggak boleh. Di Arab Saudi lah, kalau dagang aja. Itu begitu. Nah, tapi di Indonesia sekarang apalagi, ya sudahlah. Itu salahnya siapa yang milih sampean semua. Saat itu saya belum milih. Saya nggak milih, jadi saya nggak mau disalahkan, yang salah sampean. Jadi itu, saya kasih contoh lagi, satu. Jadi nilai kemandirian, jadi nggak bisa menyalahkan itu. Nah, tapi ada pengusaha pribumi, ada pengusaha keturunan Tionghoa, ya kan? Rata-rata 95% lebih yang keturunan pribumi itu masih intinya apa? Ngomongnya aja tinggi. Realitanya enggak. Gimana bisa dipercaya? Bisnis itu keras, kepercayaan yang harus dibangun. Pak, karena kita di bank tidak dipercaya, ya nggak jelas dipercaya. Walaupun dia pakai celana pendek, dia bisa dipercaya. Kenapa? Trustnya kuat. Nah kalau ngomong aja sudah hanya ngomongnya aja, gimana? Siapa mau percaya? Mohon maaf nih, saya pelatihan yang kadin, tak panggil ke depan. Yang dari keturunan ini silakan ke depan. Bisnisnya apa? Soalnya bla 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 gini. Begitu lebih detailnya masih calo. Itu realita. Tapi itu tidak salah mereka karena tadi nggak ada yang ngajari. Tapi keturunan Tionghoa langsung bukan dari kaya. Pak Ciputra itu bukan dari orang kaya, bukan. Dari orang susah, dari Gorontalo. Tapi dia bisa. Bahkan mengatakan Pak Ciputra itu 50 dari pengusaha properti Indonesia hanya satu yang orang dari keturunan pribumi. Kenapa? Apa salahkan keturunan Tionghoa? Enggak dong. Karena orang kita tidak menggeluti bisnis itu, tidak bisa membangun kepercayaan, bahkan mungkin nggak tahu apa yang harus dilaksanakan. Itu daya saing, ya. Daya saing yang kalah. Berarti harus ditingkatkan orang kita. Apa bisnis itu? Karakter, membangun kepercayaan. Nah, bagaimana membangun kepercayaan? Terus bagaimana? Katakanlah begini, saya mau tanya ini. Mungkin enggak Bapak terus yang agak muda. Pak siapa namanya Pak? Pak Safi'i dari mana Pak? Samarinda. Oke lah, Samarinda. Apa yang Bapak lihat ini benda ini? Silakan sudut pandang Bapak apa yang saya pegang, benda yang saya pegang ini apa? Air minum. Air minum. Enggak ada salah benar Pak. Apa Pak? Air minum, apalagi? Ada botol, ada tutupnya. Botol, ada tutupnya. Oke. Ada labelnya. Ada labelnya, terus diminum segar. Boleh. Coba Ibu. Apa ini? Air mineral. Tentunya menarik. Ibu. Air mineral. Bapak. Air mineral. Nah, artinya melihat ini hanya benda seperti ini aja, hanya wujudnya aja, tapi tidak melihat secara ekonomi. Padahal ini air mineral, ini sumber bisnisnya banyak. Airnya sendiri diseling, airnya sendiri ada filternya, ada bahan-bahan kimianya yang bisa dijual, bisa diproduksi. Plastiknya bisa dijual, bisa diproduksi. Rata-rata yang membuat bungkus-bungkus ini siapa? Keturunan Tionghoa. Tapi tidak perlu kita musuhi, karena memang mereka sudah belajar ilmunya, mulai dari perut aja sudah dipelajari deh. Untung rugi sudah terus.
kehidupan lingkungannya sudah ada, dosennya ada, gurunya, pelatihnya sudah ada, terus yang dibicarakan sudah lingkungan itu. Lah Bapak Ibu lingkungannya apa? Katakanlah itu lingkungan perpustakaan, nanti jadinya perpustakaan. Nah di sini ya, ini kita kemandirian bangsa ini harus kita ciptakan entrepreneur yang banyak di daerah-daerah. Itu diantaranya perjuangan saya bergerak itu. Suatu saat kita akan panggil pelatih-pelatih dari luar untuk membuka mindset, karena mindsetnya yang harus dirubah. Kita biasanya begini, nggak begini, betul nggak? Mohon maaf nih, ini baru satu, yang keduanya HP, yang keduanya mobil, yang keduanya motor, berikutnya itu semua masih seperti itu. Nah, tidak kita rasis, tidak, tapi yang dulu agama Nabi Muhammad itu pernah mengajarkan belajarlah sampai ke negeri. Nah, artinya zaman Nabi Muhammad aja sudah ada hal-hal yang positifnya. Kan gitu. Ya ayo kita belajar sama mereka. Kenapa? Kalau orang kita entrepreneurnya banyak, dilatih betul oleh negara, dengan sendirinya akan bangkit. Betul nggak? Itu ya. Itu nilai-nilai itu. Terus jadi bagaimana meningkatkan kemandirian bangsa? Daya saing itu pendidikan. Pendidikan itu apa? Ya membaca, menulis, menambahi kognitifnya. Kalau orang yang udah malas membaca, ya itu kalau udah di kampung-kampung kan susah membaca. Ya Pak ya, di Madura masih banyak kan Pak? Saya sering ngasih kegiatan di Madura Pak. Ya memang begitu Pak. Tetapi itu tantangan buat kita yang harus dibenahi. Lanjut Mas. Halo. Ya. Nah, itu nilai-nilai itu pada dasarnya para pendahulu kita itu menginginkan seperti ini. Indonesia merdeka, setelah itu apa? Menjadi bangsa yang bermartabat, bukan jadi bangsa barbar, bangsa yang dihina. Yang Pak Prabowo mengatakan ada tulisan kita lebih dari anjing. Itu di kolam renang ditulis ya, selain pribumi dan anjing tidak boleh masuk. Coba. Dari Belanda sampai itu, kita harus jadi bangsa yang bermartabat. Makanya itu nilai-nilai itu harus diyakini dan dilaksanakan. Kemudian bangsa Indonesia tetap bersatu, ya, artinya kita tetap bersatu ini dan percaya diri. Kemudian suasana kehidupan yang rukun damai, tadi sudah banyak saya singgung. Bangsa yang teguh dalam komitmen kemerdekaan, persatuan bangsa yang semakin kuat, bangsa Indonesia yang sejahtera. Lanjut Pak. Nah itu nilai-nilai itu sudah ada, tetapi kok kenyataannya tadi dikatakan oleh Ibu moderator bilang berubah, degradasinya turun. Kenapa? Nah ini kita lihat globalisasi, liberalisasi, pasar bebas itu akan merubah. Terus perkembangan teknologi, pasar bebas sekarang udah. Kok bangsa Indonesia beli aja ini, semua tinggal beli aja. Perilaku, inovasi dan lain sebagainya akan hilang, akan berubah ya, dengan sendirinya. Terus globalisasi itu akan berubah jadi individual, semuanya akan individual. Itu yang mempengaruhi integritas, itu krisis integritas jelas akan berubah, krisis identitas dan krisis ideologi. Apa dari mana? Tadi pengaruh. Nah, negara-negara yang maju ini memang berkeinginan mendirikan dunia itu satu, ya, berkeinginan dunia satu, aturan hukum undang-undang harus satu. Nah itu ada PBB. Siapa yang biayai PBB? Sumbangan tiap negara, tapi Amerika paling besar. Contoh yang terjadi detik ini di Palestina, di Gaza, pembantaian manusia habis-habisan. HAM di mana? Katakanlah Amerika itu menegakkan HAM, nyatanya apa? Jadi jangan Bapak Ibu menuntut HAM karena mengikuti Amerika sendiri enggak. Betul enggak? Itu manusia, bukan binatang. Binatang aja tetap salah. Jalan agama binatang tetap salah kan? Tapi sampai detik ini masih terus dihabisi kayak gitu coba. Siapa? Negara Arab sendiri, Arab Saudi mengizinkan udaranya dipakai untuk bombardir di Suriah. Coba bayangkan, kenapa kok begitu ya? Itu yang sudah dipengaruhi, yang intelijen sudah masuk sehingga mempengaruhi perilakunya Bapak Ibu semua, sehingga akhirnya mengizinkan. Padahal
Nah, itu yang berpengaruh. Tapi berani nggak Arab Saudi menolak? Nggak berani. Menolak, kalau nangis darah, matanya keluar darah, akan dihabisi darah. Ingat itu. Berarti kita memang harus kuat. Kita harus kuat. Kita harus bersatu dan kuat. Tidak bisa kalau kita tidak punya kekuatan. Contoh di Gaza, Palestina, ya habis. Nggak peduli mau nangis saya, nggak peduli. Keluar darah matanya, apa semua, nggak peduli. Betul nggak? Berarti kan harus kuat. Nah, di sana sudah ada Hamas lah, ada Fatah lah. Itu siapa? Itu karena udah dipecah belah. Indonesia bisa nggak seperti itu? Bisa. Itu berubah perilaku. Itu akan terjadi krisis-krisis itu. Nah, kita harus paham. Jika kita kembali ke jati dirinya, kau itu saudara kok sama saya, kau itu kawan. Jangan mudah diprovokasi, jangan mudah diajak-ajak. Umpamanya ini, mohon maaf, kemarin yang diundang ke Presiden Israel siapa? Kelompok siapa? Dosen kan? Ada apa? Kok dunia masih mengecam? Indonesia juga mengecam. Undang-Undang Dasar 45 sudah ada mengecam. Kenapa dia datang? Dipikir enggak itu? Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Itu yang terjadi. Jadi mudah bangsa kita yang masih disusui seperti itu. Ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu menerima ceramah saya akhirnya masuk seperti itu, karena memang ini harus dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia. Sehingga tidak mudah kita diajak makan siang gratis karena dibiayai, karena dikasih duit, tetapi akan bisa menghancurkan bangsa. Contoh, Pondok Pesantren Al Zaitun, betul nggak? Diajari lagu-lagu Yahudi kan? Itu artinya apa? Intelijennya Israel itu sudah ada di Indonesia. Di antaranya corong-corongnya itu yang sudah digarang. Nah, ini memang ya yang harus banyak main tentara kalau gini. Kita tahu kayak gitu ya. Itu jika tidak mudah. Kalau kita kembali ke jati diri, itu adalah saudara kita. Kita tidak mau. Kita adalah negara yang berketuhanan. Ya udah, kamu kalau negara yang tidak berketuhanan, ya sudah, jangan mau. Kembalikan itu. Lanjut. Nah, sebentar ya. Nah, ini contoh yang muncul, ini ada khilafah-khilafah kayak gini. Lanjut. Radikalisme, terorisme itu sebenarnya buatan, desain. Ya, saya katakan di sini desain. Tapi kan terprovokasi juga orang kita. Kan begitu. Sebetulnya itu desain. Bagaimana memojokkan umat Islam? Bagaimana umat Islam itu tidak berkibar besar, tidak membesar. Itu diantaranya. Ya, terus lanjut. Nah, narkoba juga akan mempengaruhi terus. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Tapi kenyataannya untuk penyebaran hoax dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu tidak tahu ada berita yang tidak tahu ini benar atau tidak, lebih baik bagaimana? Saya nggak tahu, saya teruskan nggak. Begitu Bapak Ibu klik ini, wes masuk 100, nanti 100, masuk lagi 100, berapa ratus? Padahal itu salah, dosa besar nggak? Kalau itu akhirnya timbul kebencian, padahal nggak benar. Umpamanya Pak Anies lah, digitukan umpamanya, padahal nggak benar. Bapak Ibu dosanya sulit kembali lagi karena terbawa terus sampai kapan? Maka dari itu kalau ada berita-berita yang nggak paham, lebih baik ya sudah delete aja. Tanya kalau sama yang tahu, kalau nggak tahu sudah delete. Oh, itu hoax tuh. Kan begitu. Nah, sampaikan ke anak didik semua, anak-anaknya, daripada salah akhirnya dosa yang nggak bisa terselesaikan. Terima kasih. Ini penjelasan saya. Sebenarnya lanjut dulu. Tapi tidak semuanya jelek ya. Yang maju-maju ini, bagaimana membina yang maju? Pasti disiplin. Pasti punya tujuan yang jelas, punya mimpi yang jelas, dan dilaksanakan dengan tahapan yang jelas. Bagaimana perpustakaan Indonesia supaya maju? Bisa. Terus lanjut. Nah, tadi sudah saya jelaskan ini. Terus ini juga sudah disiplin ya. Nah, ini sudah antara Bapak Ibu tadi pendalaman sedikit ya, itu masuk ke pengetahuan ya. Saya kasih gambaran yang mungkin menakutkan, yang mungkin apa itu pengetahuan, sehingga Bapak Ibu merasakan. Kalau Bapak Ibu tidak melaksanakan toleransi atau toleransi beragama aja, bisa apa yang akan terjadi? Bisa merasakan nggak? Kita rasakan. Oh, nanti bisa pertumpahan darah. Coba kemarin ada FPI sama
NU sama Muhammadiyah pemudanya itu kan, kalau dibiarkan perang saudara kan gitu. Jadi itu makanya pengetahuannya harus kasih dulu, setelah itu bisa ajak merasakan. Setelah merasakan baru kita berbuat. Ya, lanjut. Nah ini sudah. Nah ini tadi udah. Lanjut. Itu semua ibadah ada caranya masing-masing, keyakinannya masing-masing, gak bisa dirubah-rubah. Itu yang disadari. Jangan memaksakan orang Kristen Nasrani, kamu harus begini, kamu salah, kamu ini. Nggak bisa. Itu keyakinan mereka, ya kan? Itu keyakinan mereka, nggak bisa dipaksakan. Sehingga di Islam pun sudah diberikan ayatnya, kuliah ayyuhal, ya apa namanya, al-kafirun lah, ayat itu ya. Yang terakhirnya adalah lakum dinukum waliyadin. Itu sudah jelas, Islam sudah mengajarkan begitu. Nabi Muhammad sudah itu, jangan dipaksakan yang kita merasa itu. Islam sudah diajarinya seperti itu. Ya udah, biarin dia caranya mereka. Ini cara saya. Kamu melaksanakan apa yang kamu laksanakan, saya melaksanakan yang saya laksanakan. Saya tidak akan melaksanakan yang kamu laksanakan dan sebagainya. Oke? Udah ini, terus, udah. Nah, ini adil, udah. Terus. Saatnya kita berbuat jujur. Jujur itu apa sih, Bapak Ibu? Nilai jujur itu apa? Satu aja ini. Coba Ibu yang sudah pernah sekolah di Australia. Di sana kan banyak jujur juga kan? Padahal agamanya ya gak gitu-gitu aja kan? Kenapa? Ya karena mereka melakukan yang benar. Nah, kenapa melakukan yang benar? Sudah menjadi karakter kali ya, karakter bangsa. Betul, karakter. Menjadi kebiasaan, menjadi habit. Pasti dengan sendirinya ikutilah suara hati. Kalau orang bilang suara hati, saya mau ngambil ini duit, mau korupsi enggak ya? Korupsi enggak ya? Nanti ketahuan. Udahlah, lebih baik gak usah, ikuti suara hati. Kira-kira ada yang bantah nggak ini suara hati? Enggak ya? Karena suara hati itu biasanya lurus. Mungkin demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan kita kembalikan ke moderator. Ya, baik, kita berikan tepuk tangan yang mulia kepada karena menunjuk orang-orang yang tidak berkompeten lagi di bidangnya lalu menempatkan, sehingga kami termasuk kader P4 dulu merasakan ini kegelisahan yang sangat mendalam, Pak. Sehingga Pak Ibrahim, Intinya adalah bahwa saya sangat salut apa yang dikatakan oleh Pak Lasda Teni Suratno SH MH yang luar biasa bagi saya, sehingga dikatakan tadi bahwa jati diri bangsa itu harus terlahir dari anak bangsa sendiri, harus kita pertahankan. Intinya adalah mohon semoga pemimpin berikutnya kita sebagai anak bangsa akan memilih yang terbaik, Pak. Makasih. Diperkenalkan, nama saya Tua Haji dari Papua. Aslinya Ponorogo. Papua Ponorogo ya? Ya, Pak. Jadi memang saya berkomitmen untuk tetap di Papua sebagai penyeimbang NKRI. Ya, langsung saja terkait dengan pembinaan dan sosialisasi untuk integrasi nilai-nilai Pancasila ini. Kasus saja, Bapak ya. Ini saya rasakan di Papua. Kalau ada pertanyaan khususnya untuk putra-putra Papua ya, nah cita-cita kamu apa? Dia menjawab ini, Bapak, ya, saya ingin menjadi tentara OPM. Ya. Kemudian Bapak, ya, banyak kasus yang kita rasakan. Misalnya ada warung Padang yang selama ini ya, berjuang ya, untuk kehidupannya yang lebih layak. Begitu juga ada soto Lamongan dan lain sebagainya ya, yang menata kehidupan untuk
lebih baik di tanah Papua. Tapi suatu saat ya begitu ada isu ya, itu Pertanyaannya, ya tempat-tempat jualannya itu dibakar dan lain sebagainya. Nah ini maksud saya pertanyaan yang mendasar, sebetulnya indikator keberhasilan pembinaan ini sejauh mana dalam ruang lingkup NKRI ini khususnya Papua? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya karena tadi saya Jason, satu lagi dari Bapak tinggi ya. Ya silakan Pak. Ini tadi mohon maaf, tadi Bapak yang dibatalkan. Ya silakan Pak, satu lagi karena tadi hanya ada satu pertanyaan. Terakhir ya. Bagaimana kita nanti untuk menerapkan strategi di perpustakaan perguruan tinggi agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terimplementasikan dengan baik gitu. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, untuk mencegah nilai-nilai radikal ini bagaimana di perguruan tinggi Islam. Terima kasih. Ya tidak ada makan siang gratis, dia pasti memberi apa ke gereja memberikan apa-apa kan gitu Pak. Padahal tujuannya dia mungkin orang intelijen. Siapa itu pilot Susi Air? Yang sebenarnya apa kita harus dibuka semua kan enggak? Ya kan? Tapi kita pantau kan begitu. Intinya begitu lah. Ya. Oke, ada lagi Bu? Ya. Cukup ya Bapak Ibu. Ya, kita berikan tepuk tangan atas kehadiran beliau dan wawasan yang sudah diberikan. Nilai-nilai Pancasila ini dimulai dari keluarga tadi, dimulai dari keluarga sebagai bagian kecil dari bangsa dan negara ini, dengan menanamkan nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai gotong royong, dan nilai-nilai Pancasilais yang lainnya yang bisa kita jaga. Dan secara kolektif, pustakawan juga bisa memerankan ya ini secara strategis dengan membuat program-program literasi Pancasila ya, kepada masyarakat di lingkungan kita, masyarakat akademik. Demikian karena tadi saya sudah membuka dengan pantun, maka saya juga akan menutup dengan pantun. Bapak satu lagi. Oke, ya internalisasi Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya ingin yakin syaratnya adalah semangat. Betul Bapak Ibu? Semangat Bapak Ibu berbuat dari yang ada kemarin sekarang baru. Berpikiran yang baru setelah mendapatkan ini. Untuk itu mohon berdiri. Semangat berdiri. Ya, bersama kita berkumpul, berseminar dan berdiskusi. Ilmu didapat, banyak informasi berharga. Saatnya berpisah dengan topik berbeda seri. Pustakawan, sampai jumpa lagi di lain waktu yang sama. Nasrun minallah wa fathun karim wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Tadi saya mohon maaf walaupun sudah ditutup, sholat duhurnya kelewat. Saya salah. Ya Bu ya. Kenapa? Musafir. Boleh Pak ya? Boleh gitu Pak ya? Terima kasih Pak. Mohon maaf terlupa, bagi dua penanya tadi akan mendapatkan hadiah. Dua buku ini karya dari calon pemimpin artis ke depan. Artinya diantaranya gitu ya. Ini buku karya Dr. Wiji Suwarno, SPDI, SIPI, M.Hum. Kemudian ada buku karya Bapak Agus Ripai, PhD. Silakan yang tadi. Ya, yang dua. Makasih ya Pak ya. Terima kasih. Mari sekali lagi kita berikan aplaus yang